Selamat pagi, salam sejahtera dan salam kebangsaan untuk kita semua. Selamat datang di podcast Suara Hati CPNS ATR BPN. Halo Sobat ATR BPN, bersama saya Glory Sylvia, CPNS Penata Pertanahan dari Kementerian ATR BPN, yang hari ini akan memandu diskusi menarik seputar tema yaitu visualisasi bangsa yang menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Podcast ini hadir sebagai bagian dari kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia, sebagai aktualisasi semangat CPNS ATR BPN dalam mencintai negeri dan sebuah refleksi yang kami persembahkan untuk menguatkan rasa cinta tanah air dan menghidupkan kembali semangat bela negara di kalangan generasi muda. Karena bangsa yang besar bukan hanya soal sejarah, tetapi soal bagaimana kita menjaga jati diri dan tanah air hari ini demi masa depan. Pada podcast hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan-rekan CPNS dari berbagai kantah yang ada di Indonesia. Kita perkenalkan masing-masing dari Mas Sidik dulu. Silakan Mas Sidik. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sidik. Saya dari Kantah Kota Waringin Timur. Senang bisa berbagi dengan kalian semua. Terima kasih Mbak waktunya. Terima kasih Mas Sidik. Selanjutnya kita ke Mbak Khairun Anissa. Silakan Mbak. Halo semuanya, perkenalkan Halo. saya Khairun Anissa dari Kantong Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Senang berkenalan dan bisa berbagi di sini, Mbak, Mas. Terima kasih Mbak Khairun Anissa. Selanjutnya ada Mbak Nurlinda. Silakan Mbak. Halo teman-teman, kenalin saya Nurlinda dari Kantor Pertanahan Kota Batam, Kanwil, Kepulauan Riau. Senang bisa bergabung di podcast kali ini. Terima kasih Mbak Glory. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Yohana. Silakan Mbak. Halo, saya Yohana, saya dari CPNS Kabupaten Aceh Tamiang. Bangga bisa menjadi bagian dari podcast ini. Terima kasih. Luar biasa Mbak Glory. semangatnya Mbak Yohana. Sama-sama. Selanjutnya kita masuk ke diskusi ya. Sepertinya teman-teman sudah tidak sabar untuk saling berbagi di sini. Oke, yang pertama untuk pertanyaan ke Mas Sidik. Laki-laki satu-satunya nih di grup hari ini. Mas Sidik, sebagai pertanyaan pembuka di diskusi hari ini mengenai tanah air dan wawasan kebangsaan nih, menurut Mas Sidik sendiri bagaimana memaknai rasa cinta tanah air dan wawasan itu sendiri di dalam pekerjaan yang saat ini Mas kuni di Kementerian ATR BPN? Coba silakan Mas Sidik. Oke, terima kasih waktunya Mbak. Untuk memaknai itu sendiri, saya sebagai CPNS di Kementerian ATR BPN, saya belajar dua hal penting. Yang pertama, saya mengutamakan kepentingan publik. Yang kedua, semangat gotong royong dalam membangun kerjasama tim. Intinya, memaknai cinta tanah air dan wawasan kebangsaan dalam pekerjaan bukan hanya tentang rasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, tetapi diwujudkan melalui kinerja yang berkualitas, etika yang kuat, serta kontribusi yang nyata untuk kemajuan bangsa dan negara, serta melayani masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan memaknai cinta tanah air dan wawasan kebangsaan dalam lingkup pekerjaan, setiap individu tidak hanya menjadi pekerja yang baik, tetapi juga menjadi bagian dari kekuatan bangsa itu sendiri. Pada akhirnya, rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan memberikan dampak positif tidak hanya bagi lingkungan kerja, tetapi juga untuk pembangunan bangsa itu sendiri. Terima kasih Mbak. Oke, pertanyaan yang dijawab dengan sangat bagus ya Mas Sidik. Terima kasih Mas Sidik. Untuk topik selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang budaya dan identitas kebangsaan. Ini pertanyaannya saya mau tujukan ke Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa. Halo Mbak.
Ya nih, saya mau bertanya dulu sebelum tadi kan sudah dibahas sama Mas Sidi tentang tanah air dan wawasan kebangsaan. Nah, ini selanjutnya budaya nih. Menurut Mbak sendiri, bagaimana memaknai identitas kebangsaan di era sekarang dan bagaimana sih peran budaya dalam membentuk dan memperkuat identitas kebangsaan itu sendiri, Mbak? Jadi menurut saya Mbak, identitas kebangsaan itu bukan cuma soal aku orang Indonesia, tapi juga soal siapa kita, dari mana kita berasal, apa yang kita junjung sebagai nilai-nilai bersama. Budaya juga jadi media kita buat mengenal dan saling menyatukan perbedaan. Dan jangan lupa Indonesia itu kaya banget loh Mbak budayanya, dari Sabang sampai Merauke, ada ribuan suku, bahasa daerah, adat istiadat. Indonesia nggak cuma kaya alam tapi juga kaya makna. Kita bahkan punya lebih dari 700 bahasa daerah, ratusan suku, adat dan tradisi. Tapi hebatnya semua kita satukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Visualisasi bangsa bukan hanya terlihat dari peta aja, tetapi juga dari cara kita hidup bermasyarakat. Saat kita melestarikan budaya lokal, berarti kita juga sedang merawat identitas kebangsaan itu sendiri. Jadi gitu Mbak, menurut saya. Oke, luar biasa nih pandangan dari Mbak Nisa. Jadi kalau di kehidupan sehari-hari tentu kan nggak semudah teori ya. Jadi menurut Mbak, apa sih tantangan sebagai generasi muda dalam memvisualisasikan identitas kebangsaan saat ini, Mbak? Menurut saya tantangan kita hari ini adalah menjaga agar budaya ini nggak hilang gitu di tengah modernisasi. Sebagai calon PNS atau SN muda, kita bisa memulai dari hal kecil, mengenal, mencintai, dan memperkenalkan budaya lokal di tempat kita bertugas. Salah satunya dengan budaya memakai pakaian adat di acara kebangsaan atau hari tertentu, budaya berbatik, dan banyak hal lainnya dalam rangka promosi dan mempertahankan budaya. Tapi kadang generasi muda zaman sekarang, khususnya Gen Z ya Mbak, mulai kehilangan koneksi sama budayanya sendiri. Kita lebih kenal budaya luar daripada budaya lokal. Mungkin karena globalisasi, kita disuguhkan budaya luar lewat media sosial, film, musik. Tapi justru disitulah tantangannya Mbak. Kita harus tetap melestarikan budaya kita sendiri supaya kita nggak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Jadi gitu Mbak pandangannya. Oke, semangat luar biasa nih Mbak dalam menghadapi tantangannya ya. Oke. Selanjutnya mungkin kalau kita bicara tantangan, kita harus perlu dasar ya untuk bisa menjalani tantangan tersebut. Sebagai dasarnya kita punya sejarah, punya Pancasila dan tentunya memiliki nilai juang. Kalau pertanyaan selanjutnya kepada Mbak Nurlinda. Halo Mbak Nurlinda. Halo Mbak Glory. Jadi Mbak, kalau menurut Mbak gimana nih dalam berbangsa dan bernegara? Tentu kan kita nggak lepas dari sebuah sejarah dan nilai juang. Menurut Mbak, apa sih hubungan antara sejarah, perjuangan bangsa ini, nilai juang, dan tentunya Pancasila sebagai dasar negara kita, Mbak? Seperti kata Mbak Glory tadi, gak ada bangsa yang besar yang gak menghormati sejarah bangsa. Kalau kita lihat dari sejarah, kan kemerdekaan itu gak jatuh langsung dari langit, tapi hasil perjuangan panjang para pahlawan kita yang rela berkorban. Nah, dari situ kita belajar nilai perjuangan kayak semangat tanpa menyerah, kebersamaan, dan rasa cinta tanah air. Nah, nilai-nilai itu kemudian dirangkum dalam Pancasila yang kita pegang bersama. Jadi sebenarnya kalau kita ngerti sejarah dan nilai perjuangan, kita bakal lebih gampang buat menjalankan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus kalau nilai itu kita terapkan, rasa persatuan dan tanggung jawab kita sebagai warga negara bakal makin kuat. Ujungnya kita bisa ikut jaga bangsa ini supaya tetap kokoh menghadapi tantangan zaman. Kasih. Jadi itu sih kalau menurut saya. Oke, jawaban yang luar biasa Mbak Linda, terima kasih. Selanjutnya ke Mbak Yohana, saya ingin bertanya nih Mbak, terkait diri kita sebagai ASN muda kan.
untuk saat ini. Bagaimana sih menurut Mbak implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, cara kita untuk mempromosikan bela negara kepada masyarakat di tengah kehidupan sehari-hari kita? Silakan Mbak Yohana. Izin kedengaran nggak suara saya? Aman Mbak, silakan Mbak. Terima kasih Mbak Gloria atas kesempatannya. Nah, jadi kan tadi implementasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kita para generasi muda khususnya, apalagi kalau bahasa gaulnya itu ASN Gen Z ya. Ya, Jadi betul, lebih betul. mudah dalam mempromosikan ya bela negara. Jadi saya yakin semua yang ada di sini pasti punya sosmed nih, ya kan? Ada nggak di sini kira-kira yang nggak pakai sosmed? Kayaknya nggak ada Nggak ya. ada ya, saya rasa ya. Saya nggak ada ya. Pasti minimal seminimalnya itu ya pakai Instagram ya kan. Jadi nah Betul, dari situ sih sebenarnya cara termudah bagi kita untuk membagikan informasi terkait bela negara nih. Jadi bikin konten-konten inspiratif misalnya kayak ngevlog nih, lagi mengikuti kegiatan sosial di desa terpencil misalkan, untuk membantu dalam pembangunan infrastruktur dan memberikan bantuan misalnya kepada masyarakat. Nah, itu saja udah termasuk peran kita sebagai ASN tuh dalam mempromosikan bela negara. Kalau misalnya gini nih, setelah apel pagi nih, bikin status di Instagram, lagi apel pagi nih, jadi petugas apel. Nah sebenarnya itu kan hal-hal kecil yang kelihatannya tuh kecil, tapi dampaknya itu besar gitu. Jadi bisa menambahkan rasa cinta tanah air, kayak gitu Mbak. Oke, jadi menurut Mbak bisa dimulai dari hal-hal kecil ya, yang bahkan menurut orang itu sepele gitu ya. Ya benar Mbak. Jadi kalau menurut Mbak, arti penting bela negara untuk generasi Gen Z itu apa ya Mbak ya? Nah jadi nih, kalau di era sekarang ini banyak dari kita nih, karena kita juga main sosmed ya, jadi mudah percaya hoax. Jadi kita sebagai ASN tuh harus mampu menghargai informasi yang akurat nih, jangan asal percaya, jangan mudah terpengaruh, karena tuh sangat bahaya tuh ancaman hoax ini, bisa memecah belah persatuan bagi kita kan. Jadi pentinglah untuk kita menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Jadi analisis dulu informasi yang benar dan yang hoax mana. Kita para CPNS ini kan bukan sekedar pegawai negeri aja ya. Kita harus bisa menjadi garda terdepan nih, menjadi ASN di Kementerian ATR BPN ini kan berarti kita punya peran strategis nih dalam mengamankan tanah, menata ruang, menjaga hak rakyat, dan menjaga kesatuan dan persatuan. Jadi bela negara hari ini tuh adalah soal komitmen, integritas, dan loyalitas terhadap bangsa gitu. Jadi kita mungkin memang belum sempurna nih, tapi ketika kita contohnya nih kayak menolak suap, ketika kita mengutamakan kepentingan rakyat, ketika kita bekerja dengan hati, saat itulah kita sedang menunjukkan cinta tanah air yang nyata. Gitu Mbak Glory. Oke, quote yang luar biasa untuk hari ini ya guys ya. Dari Mbak Yohana. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Mbak atas kesempatannya. Setelah kita sudah sampai di segmen akhir diskusi hari ini, tentu banyak pendapat dan pandangan dari teman-teman yang telah disampaikan yang kita harapkan dapat menjadi masukan dan pengetahuan baru bagi kita dan tentunya para teman-teman yang nantinya akan menonton podcast ini. Oke, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kesimpulan dari podcast ini. Visualisasi bangsa bukan hanya pada lambang Garuda, bukan hanya pada peta Indonesia, tetapi juga pada sikap kita sehari-hari. Bangga berbangsa dan bernegara berarti mencintai tanah air dengan sepenuh hati, bukan hanya dalam kata, tapi juga dalam karya. Kami CPNS Kementerian ATR BPN siap menjaga tanah dan ruang untuk negeri. Kami generasi muda Indonesia siap mengabdi jiwa bela negara. Karena cinta tanah air bukan sekedar slogan, ini adalah panggilan jiwa. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga semangat cinta tanah air dan nilai-nilai kebangsaan terus tumbuh di dalam setiap langkah kita. Bangga jadi anak Indonesia, bangga jadi pelayan bangsa, jayalah Indonesiaku. Terima kasih teman-teman atas waktu dan pendapat yang telah disampaikan. Semoga ini menjadi
pembelajaran bagi kita dan teman-teman yang lain. Terima kasih.